Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkanlah memberikan sedikit mutiara hikmah. Semoga bermanfaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apalagi kita hidup di era globalisasi, era digitalisasi. Semakin mudah mengakses apapun. Di era globalisasi, era digitalisasi, kalau kita tidak sadar, maka iman kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Lambat laun iman kita akan menipis ketika kita tidak sadar bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan cara bitaat, dengan taat, dan iman bisa berkurang dengan bermaksiat. Di era digitalisasi, banyak orang yang semakin hari fokus di dalam genggaman, yaitu di HP. Semuanya ada di HP, bahkan dunia ada di genggaman. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas keagamaan yang terlupakan. Fokus di depan layar HP. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Muwatta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian semua amroini, dua perkara. In tamassaktum bihima lam tadillu abada." Ketika engkau berpegang kepada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu apa? Satu, kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua, sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan dua peninggalan yang diberikan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis, kita tidak tersesat, tidak terombang-ambing di era digitalisasi. Semoga mutiara hikmah membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari malapetaka, khususnya di era digitalisasi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba kuliner horok-horok makanan khas Jepara. Jepara dikenal luas sebagai kota yang memiliki berbagai macam kuliner, horok-horok salah satunya. Makanan pengganti nasi yang terbuat dari tepung aren ini merupakan kuliner makanan yang telah ada sejak penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat menjadikan horok-horok sebagai makanan pengganti nasi karena mengonsumsi nasi dilarang oleh pemerintahan Jepang. Horok-horok terbuat dari sagu atau tepung batang aren. Proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup panjang karena melalui proses beberapa tahap. Mulai dari proses sunrai, pendinginan, hingga beberapa kali proses pengukusan. Horok-horok yang telah matang memiliki bentuk butiran-butiran kecil bertekstur kenyal tetapi lembut jika dikunyah. Prosesnya lama, Li. Pertama itu sagu dilimbang. Setelah dilimbang buang air, dikasih awu dapur biar airnya keangkat.
Jadi dheweke kisat dikeruk, digoreng jadi kae, terus didang. Didang dadi karon, terus dikum dadi kae. Dadi karon kan ana sing Iya, yang di bakal untuk diremeti, didang meneh dadi iki ora-ora. Satu harinan. Bagi masyarakat Jepara, horok-horok adalah makanan favorit pengganti nasi dengan kandungan rendah karbohidrat dan bergizi tentunya. Penyajian horok-horok akan lebih nikmat jika dipadukan dengan pecel sayuran bumbu kacang. Tidak hanya dengan pecel sayur, horok-horok juga cocok dimakan dengan kikil, soto, bakso, dan gulai. Selain tekstur dan bentuknya yang unik, pembuatan horok-horok juga memiliki mitos yang menarik. Lezat atau tidaknya hasil bergantung pada hati yang membuatnya. Keikhlasan hati pembuat horok-horok sangat menentukan kualitas produk, sementara jika si pembuat sedang kesal atau marah maka produknya menjadi gagal. Selain itu, pembuat juga harus bersih diri. Pembuat horok-horok hendaknya bersih secara fisik, khususnya tangan. Jika tangan masih menyisakan bau amis dan memaksakan untuk mengolahnya maka hasilnya akan cepat membusuk. Kemampuan yang dimiliki oleh pembuat horok-horok belum tentu bisa menghasilkan produk yang enak dinikmati. Sebab, lezat atau tidaknya hasil bergantung pada hati yang membuat. Harga horok-horok sendiri terbilang cukup murah. Satu bungkus horok-horok dibanderol dengan harga 5.000 untuk bungkus kecil, sedangkan 10.000 untuk bungkus besar. Dari Jepara, Jawa Tengah kami melaporkan, dan terima kasih. Sebelum berkendara, hendaknya kita menyiapkan dan memenuhi syarat tertib berkendara. Seperti helm. Kebalik. Nah, pemakaian helm harus benar ya. Dan pastikan helm itu memiliki kode SNI. Surat juga harus dibawa. Spion juga harus lengkap ya. Knalpot harus standar agar tidak mengganggu pengendara lain. Roda juga harus standar, yaitu menggunakan ukuran standarnya, tidak menggunakan ban cacing. Dan yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingat, bergaya itu tidak perlu. Safety nomor 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberi kita nikmat hidup, iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang penuh keberkahan dan inspirasi ini. Semoga pertemuan ini menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri dan meraih ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman yang ada di studio Jepara TV. Gimana nih kabarnya? Senang sekali karena pada episode kali ini saya Ristanti Putri akan menemani Anda dalam acara Mutiara Hikmah Mencari Berkah dalam Setiap Langkah. Kali ini tema kita adalah membangun jati diri muslim di era pergaulan modern, yaitu tentang proses yang memerlukan kesadaran diri, kedisiplinan, dan penguatan iman yang terus-menerus. Dengan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, menjaga akhlak, memilih lingkungan yang positif, dan berpegang pada prinsip-prinsip agama, seorang muslim dapat menghadapi tantangan zaman modern dan tetap menjaga identitasnya sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu Alphard Muslim Lifestyle, Jovaloka Furniture, dan BCU. Pemirsa, sudah bersama kita narasumber yang akan memberikan banyak ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Saroni, STTAG MMMPDI. Assalamualaikum Pak Saroni, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair baik semuanya. Alhamdulillah ya Pak. Senang sekali di episode kali ini kita berkesempatan untuk belajar secara langsung mengenai tema kita, yaitu membangun jati diri muslim di era pergaulan modern, yang tentunya pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Nah, saya yakin banyak sekali generasi muda, bahkan orang dewasa yang merasa kesulitan untuk mempertahankan identitas Islam mereka dalam kehidupan sehari-hari, kan Pak? Iya. Kalau menurut pandangan Pak Saroni, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang muslim dalam membangun jati diri di era modern seperti sekarang ini? Memang di era modern yang sekarang ini itu memang, apalagi teknologi yang berkembang begitu cepat, maka yang paling penting itu penguatan keimanan untuk anak-anak kita. Iya, betul, Pak. Penguatan keimanan sehingga nanti bisa terfilter dalam kehidupannya, mana yang baik sesuai dengan Islami, mana yang tidak baik. Menurut saya seperti itu. Lalu menurut Pak Saroni, bagaimana cara membangun jati diri muslim yang kuat di era modern ini? Ya, yang paling penting dalam membangun jati diri itu, yang paling penting pertama itu keimanan. Yang kedua mempelajari banyak ilmu agama, agar bekal kita itu cukup untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan di era sekarang ini. Karena apa, kita tidak bisa membedakan. Apalagi sekarang itu banyak orang mengaku kiai, tapi kadang-kala apa yang dia ceramahkan itu justru menyesatkan. Kalau lihat video-video sekarang ini kan, baru santer-santernya ini dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sesat. Nah, itu kan kita harus hati-hati itu. Maka di era sekarang ini tantangannya sangat luar biasa. Maka untuk generasi muda tadi, perkuat iman dan perbanyak ilmu pengetahuan agama. Begitu ya teman-teman? Iya. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana sih Pak cara mempertahankan motivasi dan semangat dalam menjalankan ibadah di era modern ini? Ya, memang dalam melaksanakan motivasi ini sangat penting dalam kehidupan kita itu, yang melakukan atau memperbanyak perbuatan-perbuatan yang diberitakan oleh agama. Salah satu contoh mungkin kita perlu membiasakan banyak membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama. Tadi itu yang memang perlu motivasi kita sana. Kalau kita tidak mau melakukan itu, ya kemungkinan motivasi kita sudah semakin rendah. Sekarang contoh hidup kita itu kan sudah motivasi rendah. Yang selalu kita pegang itu kan apa? Setan.
Apakah HP itu apakah banyak membawa kemanfaatan atau kemadharatan? Tinggal kita bisa membawa kemana. Semuanya berarti tergantung diri. Iya, tergantung gitu ya? diri kita untuk bisa membawa kemana. Maka tadi penguatan iman dan pengetahuan ilmu agama. Berarti penguatan iman dan pengetahuan ilmu agama itu sangat penting. Iya, sangat penting dalam kehidupan kita. Menurut Pak Saroni nih Pak, nilai-nilai Islam yang relevan untuk dipegang teguh dalam menghadapi pengaruh budaya luar itu ada apa aja sih Pak? Ini diantaranya kejujuran, komitmen, penguatan diri dan dalam menghadapi tantangan. Ya ini yang paling penting itu. Kita jangan mudah terombang-ambing oleh situasi, itu yang paling penting. Oke. Untuk selanjutnya Pak Saroni, bagaimana cara mengenalkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda agar tetap relevan di tengah perubahan sosial yang sangat pesat? Memang di era sekarang ini dalam penerapan nilai-nilai itu kadang-kadang memang agak kesulitan untuk anak-anak muda sekarang. Karena apa? Anak-anak muda sekarang ini kan pengennya yang happy-happy. Sementara kalau agama itu kan banyak larangan, banyak tantangannya tadi. Satu contoh begini. Kalau kita lihat di era sekarang ini kan HP tadi saya contohkan. HP itu ada yang bisa membawa kemanfaatan tayangannya, ada yang bisa membawa kemadharatan. Tinggal mau lihat apa kita. Kalau kita ingin melihat yang kemasyarakatan banyak itu contoh-contoh kehidupan dari cerita drama atau dakwah-dakwah agama di sana banyak. Tapi kalau kita lihat yang tidak baik juga banyak. Maka ini yang paling penting untuk anak-anak muda sekarang. Masya Allah, sangat menarik ya teman-teman. Sebelum kita jeda, saya ucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada sponsor kami, Alphard Museum Lifestyle, Java Local Furniture, dan BJU yang telah memberikan dukungan penuh kepada acara ini. Nah, untuk sementara, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Saroni. Mutiara Hikmah akan kembali lagi dengan ilmu berkah dan Islamia. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hikmah mencari berkah dalam setiap langkah. Permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih jadi PR yang sulit untuk terselesaikan. Nama gue Bobby, ini hidup gue. Bangun tidur, gue ngecek HP. Habis itu makan. Terus main game, terus ngerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi bangun tidur, gue ngecek HP, main game lagi. Terus kalau lapar makan mie instan, lanjut ngerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi dimulai jam 9, cek HP ada kelas apa enggak, makan mie lagi, terus main game. Itu aja terus. Nah itu dulu. Sekarang gue udah nerapin pola hidup sehat. Emang pola hidup sehat itu apa aja sih? Yang pertama, olahraga pagi setiap hari agar tubuh kembali sehat dan bugar. Yang kedua, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tetap produktif dan bukan malas-malasan. Dan yang terakhir, tidur yang cukup minimal 8 jam. Nah, sekarang udah tahu kan pentingnya pola hidup sehat itu apa? Yuk, mulai sekarang terapin pola hidup sehat karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Namaku Hanif. Aku suka bermain game online.
khususnya game Mobile Legends. Setiap hari, aku mampu bermain game berjam-jam untuk menaikkan level gameku. Double kill, triple kill, maniac, savage. Mobile Legends membuat saya mempunyai banyak teman. Namun, aku tidak memperdulikan dampak yang akan aku alami nantinya. Dan pada akhirnya aku sadar, Kembali lagi dalam acara Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Masih bersama saya Ristanti Putri dan tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu membangun jati diri muslim di era pergaulan modern. Setelah kita melewati pembahasan di segmen sebelumnya, kita akan melanjutkan sesi dakwah bersama Bapak Saroni. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan Pak Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Yang saya hormati anak-anakku semua dan telah saya banggakan, pada hari ini kita selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur. Semoga umur kita semuanya berkah pada saat nisfu Sya'ban hari ini. Semoga semuanya sudah melaksanakan ibadah menyambut nisfu Sya'ban ya. Tadi malam sudah membaca Yasin 3 kali, sudah banyak berdoa. Semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah, telah menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan ke depan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat kita semua bisa di yaumil kiamah kita kata umatnya dan dapat syafaatnya. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan di hari ini kita akan bahas tentang jati diri seorang muslim. Maka di era pergaulan, di era modern seperti ini itu kita perlu hati-hati karena banyak tantangan dan juga banyak bahaya yang mengintai kita kalau kita tidak pandai-pandai dalam menerapkan hidup kita. Kalau kita mudah tergoda oleh setan, inilah yang paling berbahaya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan memperkuat keimanan itu yang paling penting. Yang kedua adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, perilaku dan akhlak kita perbaiki. Fenomena ini yang terjadi di era sekarang. Kalau kalian melihat tayangan-tayangan di media sosial, anak-anak sekarang ini sangat luar biasa. Kalau dulu saya waktu masih muda itu tidak pernah lihat TV, itu pembunuhan yang begitu banyaknya. Banyak sekali ya. Sekarang kalau saya lihat itu sangat prihatin. Kelihatannya salah dikit gorok gitu kan. Kalau dulu, zaman dulu itu di era saya pernah ada tahun 80 berapa itu ada namanya Sadigo. Sadigo itu salah dikit gorok. Sadigo zaman dulu. Sadigo. Berarti salah dikit gorok. Berarti kalau Anda melakukan omongan yang tidak baik sedikit, sudah, jangan harap bisa hidup sampai besok pagi. Itu tantangan dulu yang belum masa modern. Apalagi tantangan sekarang di era modern. Maka jati diri kita akan berkuat iman kita. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan banyak pelajari tentang ilmu agama.
mulailah kembali ke Al-Quran dan hadis. Sekarang kalian banyak membaca penting, tetapi jangan membaca sesuatu yang bertentangan dengan syariah yang kita lakukan. Sekarang banyak menawarkan kebaikan, tapi justru itu menjerumuskan. Sekarang banyak orang-orang yang mulai muncul sekarang. Kalau Anda kemarin melihat ada Lia Eden mengaku menjadi nabi, ada Anwar Musadek mengaku menjadi nabi, ya, di era sekarang ini. Kalau mereka yang tidak tahu, mereka mesti ikut di sana. Karena apa? Ajarannya sangat menyenangkan. Nah, ini yang perlu kalian pahami betul. Berarti makanya kembalilah ke Al-Quran, kembalilah ke hadis Nabi, di mana ajaran mana yang benar, mana ajaran yang sesat. Karena apa? Ajaran di era sekarang ini kelihatannya benar dan menyenangkan. Padahal ada masuk terselubung. Iya. Mungkin kalau Anda baca, coba nanti cek, Anwar Musadek dulu itu menawarkan begini, bahwa semua manusia itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Berarti kalau Anda pengen mengambil itu kan tinggal izin Allah. Izin Allah itu kan hanya mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ambil, cukup itu kan. Tetapi kan sampai kebablasan. Saya senang dengan perempuan lain, nggak perlu nikah, izin Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah wanita perempuan itu kan ciptaan Allah. Makanya ada dulu namanya, ada aliran namanya Children of God, yaitu aliran anak Tuhan. Berarti bebas bergaul, berarti yang lahir itu adalah anak Tuhan. Kelihatannya menyenangkan kalau di era modern sekarang ini. Tetapi kan bertentangan dengan agama. Nah, inilah yang hati-hati untuk generasi muda sekarang. Maka motivasinya mulai dirubah. Motivasinya mulai dirubah bahwa agama itu bukan senang awalnya, tetapi senang di kemudian hari. Bahwa apa yang kita raih itu adalah untuk masa yang akan datang. Jangan sampai kita itu bersenang-senang dahulu tapi bersakit-sakit kemudian. Tapi patah itu kan berakit-rakitlah dahulu, berenang-renang ketepian. Kita itu harus sakit-sakit dahulu. Satu contoh, Anda harus sholat 5 waktu selama 1 hari 1 malam. Waktu jam istirahat enak nongkrong di kantin harus sholat. Ya, tengah malam, pagi-pagi yang harusnya itu tidur, kita harus bangun sholat. Lah ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita. Sudah pernah dengar ciri anak Indonesia hebat? Sudah ya? Itu berapa? 7. Salah satunya itu adalah beribadah. Nah, ini yang paling penting, karena untuk bisa merubah perilaku dan sikap kita itu beribadah. Maka banyaklah doa kepada Allah. Jangan lupa, mintalah yang terbaik untuk Allah. Ya, berarti berdoa jangan lupa. Orang yang dikatakan sombong itu adalah orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Biar jadi diri kita itu dilindungi oleh Allah. Diri kita dilindungi oleh Allah, dibebaskan dari perbuatan dosa dan maksiat. Siapa yang bisa memberikan itu hanya Allah. Kita hanya ikhtiar, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ini yang paling penting. Anda jangan sombong, semua dari diri Anda bisa, Allah yang menentukan. Qada qadar Allah itu berjalan untuk diri kita. Maka manusia itu berikhtiar dan bertawakal, memintalah yang terbaik agar apa, diri kita ini menjadi harapan penerus-penerus kita yang akan datang, harapan negara, itu kan, menjadi anak-anak dan generasi muda yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Baik. Masya Allah Pak, saya benar-benar merasa terinspirasi dengan penjelasan yang sangat mendalam ini. Jadi sebagai kesimpulan, kita harus terus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu akan membantu kita dalam membangun jati diri Muslim yang kokoh di tengah pergaulan modern yang penuh tantangan ini. Semoga hal ini menjadi motivasi dan petunjuk bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, yang tetap teguh dengan ajaran Islam meskipun dalam pergaulan yang semakin modern ini. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, jadi kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman online Jepara TV yang ingin bertanya kepada Bapak Sahroni ya.
Sekarang mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Saroni akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman online yang akan saya bacakan melalui question box yang sudah kita ambil secara acak. Untuk pertanyaan pertama, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari @ratunia 12. Bagaimana tanggapan Pak Saroni tentang konten kreator yang menyebarkan ajaran Islam di media sosial tetapi tidak diterapkan di kehidupannya sendiri? Biasanya kan banyak yang seperti ini ya kan Pak, konten-konten kreator. Oke, terima kasih. Ada satu hal yang perlu dipahami. Kalau kita itu memberikan orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kok kita melakukan kebaikan dan mengajak orang lain dan orang lain itu melakukan kebaikan, maka kita akan dapat pahala melakukan dan pahala dari orang yang diajak. Tetapi kalau kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, kok kita tidak melakukan kebaikan dan orang lain yang kita ajak itu melakukan kebaikan, maka kita hanya dapat satu pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah sekarang konten kreator itu kan kalau dia mengajak ke arah kebaikan, maka mereka juga akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau mereka mengajak ke arah dosa, ya mereka akan mendapatkan dosa. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tapi orang yang diajak atau orang yang melihat kontennya kok melakukan dosa, ya dia akan mendapatkan dosa. Maka itu harus hati-hati. Apa yang kita lakukan kok diikuti oleh orang lain, itu bahaya. Makanya kalau kita mengajak kebaikan, satu contoh begini, kalian itu disiplin aktif, orang lain melihat, orang lain ikut, maka Anda dapat pahala yang kamu lakukan dan pahala orang lain mengikuti kalian. Tetapi kalau Anda melakukan dosa, orang lain melihat dan mengikuti, maka dua dosa yang kita lakukan. Makanya hati-hati tingkah laku kita. Makanya konten-konten kreator itu kan biasanya sih rata-rata ngajak kebaikan ya. Tetapi kalau saya lihat di Facebook itu kan banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan. Nah ini harus hati-hati. Maka saya pesan untuk generasi yang akan datang, terutama putri, jangan sampai menyebarkan sesuatu yang tidak baik yang itu nanti akan diikuti oleh orang lain. Sampai kamu mati pun, meninggal pun, kalau itu masih dilakukan oleh orang lain dan itu dosa, maka dosa itu akan mengalir ke kalian walaupun sudah di alam kubur. Makanya hati-hatilah dalam bertingkah dan berkegiatan di masyarakat. Saya kira itu. Berarti emang kita harus ekstra hati-hati dalam menggunakan sosmed ya Pak, era sekarang ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ambil lagi dari question box ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari @naili_da. Bagaimana cara mengekspresikan diri secara kreatif dan autentik tanpa melanggar nilai agama? Ya memang dasar kita kan agama, boleh melakukan sesuatu di luar, karena kita orang Islam itu memang diharapkan untuk berkreasi, berinovasi. Baik. Tidak dimatikan, tidak boleh kreasi, tapi boleh berkreasi dan berinovasi di era sekarang ini. Sekarang banyak orang-orang muslim itu berkreasi dan berinovasi. Ya toh? Kalau Anda lihat dulu kan, mohon maaf, pakai jilbab itu kan seperti kalau kalian sekolah itu ya. Tapi sekarang kan sudah pakaian-pakaian yang mendukung untuk kreasi, tapi yang paling penting jangan sampai itu menimbulkan fitnah. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting jangan menimbulkan fitnah. Silahkan Anda berkreasi, Anda berinovasi, tapi yang paling jaga satu, jangan menimbulkan fitnah. Yang kedua, jangan ke arah yang negatif atau tidak baik. Ya tadi yang saya sampaikan di awal, kalau kita
melakukan sesuatu yang tidak baik diikuti oleh orang lain, maka kita akan dapat dosanya, dan orang yang mengikuti tadi dapat dosa, dan kita juga akan mendapat kiriman dosa. Lah yang kita khawatirkan itu nanti kalau kita sudah menghadap Allah tapi masih dapat kiriman dosa ini. Tapi kalau Anda menanamkan kebaikan, walaupun Anda sudah menghadap Allah, pahala kan masih mengalir. Anda kan masih ingat ya, mungkin waktu di SD, di SMP dipesan oleh guru-guru kalian seperti ini, kok Anda melakukan sampai guru kalian besok itu meninggal, maka dia akan mendapatkan kiriman pahala yang Anda lakukan. Maka inilah yang paling hati-hati dalam kehidupan kita. Tidak kita hanya yang kita lakukan, tapi orang lain yang mengikuti ini loh. Maka konten-konten yang disampaikan tadi ini harus hati-hati betul. Apalagi di era sekarang itu jangan hanya cari fulus, ya lah. Konten itu kan cari fulus. Tapi kalau bisa itu ya cari uang juga untuk pembelajaran. Karena apa? Di era modern itu sulit siapa yang mau ditiru. Ini harus hati-hati. Itu ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, kita ambil lagi ya teman-teman. Pertanyaan terakhir dari question box. Nah, ini ada pertanyaan dari Etriska Lestari. Saya seorang wanita berhijab, tetapi pekerjaan saya mengharuskan tidak memakai hijab. Menurut Pak Saroni, apakah yang harus saya lakukan? Ya, memang di era sekarang kita harus hati-hati. Kalau bisa ya memang mencari pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam. Apapun yang terjadi, karena rezeki Allah itu kan di mana-mana. Karena apa? Barang siapa yang tidak menutup aurat itu kan sama saja membangun istana di neraka. Lah kalau kita membangun istana masa tidak ditempati? Kan begitu. Kalau bisa carilah pekerjaan yang memang mendukung sesuai dengan kaidah Islamiyah. Dan kita juga harus tetap kokoh. Nah, kita tetap kokoh karena itu jadi diri kita. Walaupun banyak, tapi sekarang kelihatannya di tempat-tempat kerja, mohon maaf, kecuali kalau itu memang mereka yang tidak Islami lah, itu carilah masih banyak tempat-tempat Islami. Saya lihat hampir semua karyawan-karyawan toko itu kan semuanya berjilbab, gitu. Memang ada di Jepara itu perusahaan yang tidak boleh pakai jilbab, tapi kan bisa dihindari, gitu kan. Carilah. Masih ada cara lain. Nah, masih cara lain. Kita harus kreasi, inovasi, ya tak, berhati-hati untuk bisa mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Jadi begitu ya, kita harus tetap kokoh dengan iman kita. Terima kasih ya Pak Saroni. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman online yang telah memberikan pertanyaan. Semua pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah akan kami jawab di kesempatan berikutnya. Jangan patah semangat ya teman-teman, karena setiap pertanyaan dan usaha kita untuk mencari ilmu adalah jalan menuju keberkahan. Sebelum kita jeda, saya ucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada sponsor kami, Al-Fat Muslim Lifestyle, Java Local Furniture, dan BJO, yang telah memberikan dukungan penuh kepada acara ini. Nah, untuk sementara, kita jeda terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap bersama Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Ini tinggal segmen terakhir nanti. Ya. Ada sedikit rezeki untuk emasnya.
kasih. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu. Woi, cara-cara tembok ini yuk. Yuk, gas. Woi, kalian lagi ngapain? Vandalisme, jangan! Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di Mutiara Hikmah, mencari berkah dalam setiap langkah. Kembali lagi dengan saya Ristanti Putri dan tentunya masih dengan tema yang sangat penting dan relevan, yaitu membangun jati diri muslim di era pergaulan modern. Nah, sekarang saatnya kita memasuki sesi yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada di studio Jepara TV, silakan siapa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramakuinsa. Izin bertanya Pak, saya mau bagaimana muslim muda menghindari pergaulan yang merusak identitas agamanya tanpa merasa tersosialisasi dari lingkungan sosial? Terima kasih. Silakan Pak Saroni dijawab. Oke. Boleh diulangin sekali lagi pertanyaannya? Bagaimana muslim muda menghindari pergaulan yang merusak identitas agamanya tanpa merasa tersosialisasi dari lingkungan sosial? Oh,
Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itu kan salah satu bentuk pergaulan di era modern. Apalagi anak-anak sekarang ini tadi saya sampaikan banyak terkontaminasi oleh setan gepeng gitu kan. Nah ini yang perlu kalian persiapkan tadi. Yang pertama, memang penguatan iman itu yang paling penting. Yang kedua, motivasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Yang ketiga, pergaulan. Pilihlah komunitas-komunitas yang memang agak kecenderung ke arah jalan yang benar. Karena apa? Kita mungkin tabah dan kuat, tetapi tergelincir itu kemungkinan kecil ada. Satu contoh begini, kalau ada seorang petani mencangkul di sawah, apakah dia pengen badannya kena lumpur? Tidak, dia pasti berusaha supaya tidak kena lumpur, tetapi sehati-hatinya pun pasti akan kena lumpur. Nah, makanya pergaulan itu juga akan pengaruh. Maka carilah komunitas dalam pergaulan itu yang benar-benar mengarah ke jalan Islam. Jangan sampai mencari pergaulan yang mengarah ke jalan yang tidak benar. Anda mungkin di era sekarang dan baru-baru saja kemarin rame itu ya, minum oplosan. Ya, lihat ya di berita ya. Iya, banyak sekali. Nah, itu mati. Lu masa itu bukan untuk diminum kok diminum ya enggak? Nah ini karena apa? Pergaulan. Saya yakin di antara 8 yang meninggal itu mungkin mereka tidak terbiasa, tetapi karena lingkungan pergaulan itu loh yang mempengaruhi mereka. Apalagi kalau punya rasa gengsi yang luar biasa. Coba ke dinyak sidik niku kan. Ya ini hati-hati. Itu di fenomena sekarang, Pak. Ya makanya pilihlah teman-teman bergaul, komunitas-komunitas yang kita gauli, karena di era sekarang kita harus hati-hati. Makanya apalagi kalian-kalian ini kan sudah tumbuh muda dewasa. Kemarin baru yang di berita di Sumatera itu anak SMP ya yang dibunuh itu kan. Nah itu harus hati-hati. Makanya Anda harus bisa menjaga diri, terutama anak-anak saya yang cewek ini bisa menjaga diri, auratnya benar-benar diperhatikan ya, berpenampilanlah yang sewajarnya, pakailah pakaian yang tidak mengundang syahwat. Kalian kelas 1 ini kan udah pada balik. Nah ini hati-hati, mungkin Anda tidak menginginkan tapi orang lain yang menginginkan. Inilah pergaulan yang harus kita jaga. Saya kira itu mungkin ya. Terima kasih. Gimana, bisa dipahami? Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Maulidia. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Pak Sakroni tentang tren modern yang bertentangan dengan membangun jati diri sebagai Muslim, dan bagaimana cara menyeimbanginya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang tadi saya sampaikan tren di era sekarang ini, karena eranya era modern, ya. Pergaulan itu tadi saya sampaikan, sampai tren pakaian pun. Sekarang kan coba kamu lihat, tren Muslim itu aja pakaian muslimah, ya kan? Tetapi pakaian muslimah itu mengundang sahabat. Tapi dia kan sudah menutup aurat, Pak. Tapi kan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dia memang menutup aurat, tetapi kan lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan. Ini tren di era sekarang. Makanya kita harus hati-hati tadi. Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan kalian. Maka hindarilah apa-apa yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dikatakan kuno tidak apa-apa, kita dikatakan kuno, dikatakan terbelakang tidak apa-apa, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Kalau saya lihat anak-anak saya di SMK 3 itu
luar biasa. Kalau dulu, mohon maaf, dulu di tahun sebelum 2010 cari anak sekolah pakai jilbab itu paling satu kelas hanya 1-2. Tapi coba kalau lihat sekarang, satu kelas yang tidak pakai jilbab malah nggak ada ya, kecuali laki-laki kan itu. Tetapi saya masih husnudzon, semoga Anda di sekolah pakai jilbab, di rumah juga pakai jilbab. Paling tidak itu auratnya lah. Jangan di sekolah pakai jilbab, ke pasar pakai celana pendek tanpa menutup aurat. Ketemu guru ya mah loroh-loroh mengisin ya enggak. Nah ini, itu ya Pak ya. Berarti jati diri perlu kita tanamkan sejak sekarang. Ya memang kita lihat itu dari lahiriahnya. Coba kalau Anda lihat orang yang pakai celana pendek, pakai tank top, apakah dia orang baik? Bisa jadi orang baik, ya kan? Iya. Karena apa? Baik dan tidak itu kan di hatinya. Tapi dilihat dari lahiriahnya, itu kan tidak sesuai dengan kaidah kita. Berarti kita menganggap bahwa dia adalah orang tidak baik. Tapi apakah orang yang pakai jilbab di grup mesti baik? Belum tentu juga. Tergantung hatinya. Sekarang kamu lihat cepat-cepat. Nah, di pasar gini apa niku? Motel. Nah, itu nyatanya dia pakai jilbab itu. Karena apa? Supaya barangnya tertutup oleh jilbab. Makanya jangan terkecoh dengan lahiriah. Ya, kalau bisa ya. Tapi ada patah. Ya kan? Ya kan? Jiwa yang baik itu pasti terletak pada diri yang baik. Lah ini. Saya kira itu, terima kasih. Seperti itu ya. Masih ada 2 kesempatan lagi. Siapakah yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Jimatil Kubro. Saya ingin bertanya, apa sih Pak tantangan terbesar seorang muslim dalam mencari jati dirinya di era pergaulan modern? Terima kasih. Oh, langkah ya. Tantangan langkahnya. Tantangan terbesar untuk ya, tantangan terbesar itu tadi. Maka kita perlu satu, perkuat iman kita agar kita tidak terjerumus. Itu poin pentingnya. Nah, ya, poin penting itu. Berarti keimanan, pengetahuan, dan lingkungan. Nah, itu yang paling penting. Maka kalau kita itu bisa membawa ke sana, insya Allah kita tidak akan terjerumus. Maka tadi saya katakan, jangan coba-coba sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Jangan mudah terpengaruh orang lain. Maka kita harus kuat, ya, keyakinan kita harus kuat. Maka tadi keimanan, kekuatan keimanan. Kalau iman kita sudah kuat, lingkungan kita baik, pergaulan kita baik, ya, insya Allah kita tidak akan terjerumus. Maka perkuat jati dirimu. Anda jangan mudah terbawa oleh arus. Anda harus punya keyakinan yang kuat. Orang muslim itu harus seperti ini, yaitu pertahankan. Jangan ikut-ikutan. Pak, ngerokok itu kan tidak haram, ya. Tetapi seorang pelajar kita ini ngerokok kok teh urung belum pantas. Hindari dulu. Iya enggak? Tidak haram merokok itu. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang masih sekolah kok ngerokok, itu kan kelihatannya tidak pantas. Itu ikuti kepantasan dulu, ya lah. Ya. Apalagi kalau Anda lihat di luaran sana itu cap pondok cilik-cilik itu kan ngerokok, ya emang nggak haram, karena memang trennya seperti itu. Tapi ya carilah, kalau Anda sebagai seorang pelajar, carilah kepantasan dulu, dan kekuatannya jangan mudah tergoyahkan oleh badai apapun di luar. Itulah jati diri kita. Berarti memang diri sendiri itu sangat ya, penting. Sangat penting. Ya? Keyakinan diri kita itu yang sangat penting. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Ada satu lagi kesempatan. Adakah yang mau bertanya lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak,
Bagaimana sih Pak cara mengatasi rasa minder atau tidak percaya diri saat prinsip Islam berbeda dengan kebiasaan teman-teman? Terima kasih. Oh, terima kasih. Ya memang itulah eranya. Anak-anak muda sekarang itu kan kalau tidak sama dengan temannya kan kok kayak ndak pantas itu ya. Pertahankan memang, tapi kalau saya lihat sekarang eranya sudah era banyak ke arah muslim. Contoh aja satu kelas kalian mana yang tidak pakai jilbab? Tidak ada tuh. Berarti kan trennya ke arah baik, ya kan? Trennya ke arah baik. Mungkin kalau Anda bergaul ke komunitas yang berbeda, lah itulah mungkin Anda mungkin bergaul ke komunitas bukan kelompok Anda, mungkin akan berbeda. Maka kita harus benar-benar yakin. Ya jangan mudah tergoyahkan, karena keyakinan hati inilah yang paling penting. Anda kan, wah kancaku kok ngono, aku gini, gitu kan. Kadang-kadang mindernya kan di situ. Yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Kita yakin. Makanya tadi di awal kan banyaklah berdoa kepada Allah, minta sesuatu yang terbaik, dan apa yang sudah diberikan pada Allah kita itulah yang terbaik. Jangan minder. Saya dulu begitu, Pak. Waktu saya seperti kalian dulu itu sekolah itu selalu ke pinggir, tidak berani kumpul. Karena apa? Oh saya anak orang miskin, sekolah aja jalan kaki. Tapi saya punya keyakinan bahwa keberhasilan manusia itu ditentukan oleh usahanya. Ikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Itulah yang harus kita buat tantangan itu. Jangan Anda mudah. Apapun kita sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Yakin bahwa kita akan melakukan dan bisa melampaui semua yang sudah diberikan oleh Allah. Maka kepercayaan diri itu yang paling penting untuk menghindari keminderan. Kepercayaan diri. Karena apa ya? Keimanan kita. Kepercayaan diri itu kan karena keimanan kita kepada Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah bisa dipahami? Oke. Alhamdulillah, semua pertanyaan dari teman-teman di studio sudah terjawab dengan jelas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saroni atas ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah dibagikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua dapat terus menerapkan jati diri kita sebagai seorang muslim, meskipun berada di tengah era modern yang penuh tantangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mengambil hikmah dan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari hari ini. Amin. Dan juga tidak terlewatkan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah mendukung penuh acara ini, yaitu Al-Fat Muslim Lifestyle, Java Loka Furniture, dan BCO. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Ristanti Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Saroni yang sudah hadir dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan Mutiara Hikmah mencari berkah dalam setiap langkah. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube Jepara TV agar tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kita selalu diberi keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim.